Saya Raul Pratama Putra ingin memaparkan presentasi tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ketiga, hal baik yang dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Yang keempat, kesimpulan. Latar belakang. Penyebaran corona yang kian meluas di berbagai negara semakin menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran terhadap berbagai kalangan dan berbagai negara. Berbagai tempat keramaian ditutup, sebagian desa dan kota diisolasi, dan berbagai kegiatan dihentikan sehingga berakibat kepada lumpuhnya perekonomian di sebuah daerah. Bahkan di berbagai negara hal ini tentukan akan menimbulkan keresahan dalam diri masyarakat. Bahkan Indonesia yang pada awalnya aman dari virus corona sekarang sudah mulai merasakan kekhawatiran yang sangat, apalagi setelah ditemukan beberapa masyarakat yang terkena corona. Aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini sudah mencerminkan bahwa setiap kegiatan atau segala keadaan yang kita lakukan, kita harus berserah diri kepada Yang Maha Pencipta. Dalam menghadapi corona, seharusnya kita kembali teguh kepada ajaran agama yang ada, yang kita anut, dan memberitahu kepada orang sekitar untuk lebih meningkatkan pengalaman agamanya, khususnya bagi orang yang beragama Islam. Negara kita adalah negara yang sangat menjunjung tinggi agama. Oleh karena itu, beragama bagi rakyat Indonesia adalah wajib. Ini semua menunjukkan bahwa agama memiliki kedudukan tertinggi dalam fungsi yang sangat penting bagi kita. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang kita lihat, virus corona yang tersebar itu merata dan adil semua negara atau wilayah terkena dampaknya. Semua manusia di belahan bumi merasa sangat khawatir dan takut akan terkena dampak dari virus tersebut. Dengan adanya pandemi ini, kita diajarkan untuk selalu berbuat adil dan bertindak atau memberikan segala bantuan apapun harus berlaku bersikap adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dengan adanya persatuan dan kekuatan, semua beban berat yang ada pada saat ini akan terasa ringan. Untuk itu, pemerintah selalu menginstruksikan kepada seluruh komponen untuk bersatu menghadapi wabah virus corona ini. Jika kita bersatu, rasanya virus corona ini dapat kita kalahkan dan melahirkan optimisme yang kuat. Contoh, rela berkorban demi kepentingan bersama, selalu melihara ketertiban dan mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah agar berdiam diri di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Selalu menjaga perdamaian antar sesama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepatuhan kita sebagai warga negara yang baik adalah salah satu langkah yang baik dalam melawan wabah COVID-19. Mendengarkan arahan dari pemerintah tentang partisipasi yang dapat kita lakukan untuk melawan wabah COVID-19. Contoh, menerapkan perintah social distancing, lockdown, dan sebagainya. Dengan mengikuti langkah itu akan lebih efektif dalam pemutusan mata rantai penularan virus. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila kelima sangat dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dengan kita menonjolkan peran dalam menghadapi situasi ini, akan kita hadapi dengan rasa yang sama sebagai anak bangsa. Jika kita menonjolkan perbedaan status, akan membuat ketimpangan yang menjadikan kita lemah. Kebersamaan dalam situasi ini harus dilakukan. Contoh, kita tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain, mengikuti setiap keputusan pemerintah dan melaksanakannya, memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Oke, selanjutnya, hal yang baik dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker, hindari bersentuhan, bersihkan perabot rumah, bertika saat bersin, jangan menyentuh area wajah, physical distancing, dan menjaga imun tubuh. Oke, selanjutnya kesimpulan. Pancasila sangat mempunyai peranan penting dalam penanganan wabah, di mana pada setiap butir silanya mempunyai arti penting, dan kita harus mengaplikasikan setiap butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kasus COVID saat ini. Karena kita tidak boleh melupakan asas negara Pancasila, kita selalu dianjurkan untuk bersatu dan hidup berdamai.
mendengarkan apa yang diinstruksikan pemerintah di tengah wabah virus ini dengan menerapkan social distancing, berdiam diri di rumah, dengan semua aktivitas yang sering dilakukan di luar rumah. Sekarang kita lakukan di rumah dengan seruan pemerintah, yaitu lockdown. Selain itu, kita juga bisa mencegah penularan virus tersebut dengan beberapa langkah seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, hindari bersentuhan, jangan menyentuh area wajah, etika saat bersin, bersihkan perabot rumah, tingkatkan imunitas tubuh, dan physical distancing. Dan jangan lupa berdoa dan berusaha mengatasi agar wabah ini cepat berakhir. Oke, selanjutnya tentang identitas nasional. Pengertian identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas dan ciri-ciri yang khas tadi. Suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seorang atau sesuatu yang membedakannya dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan, kelompok, komunitas, atau negara sendiri. Selanjutnya, parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur adalah unsur suatu identitas, seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat, dan teknologi. Sesuatu yang alami atau ciri yang sudah berbentuk seperti geografis. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askripsi, ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia dikenal bangsa dengan banyak suku bangsa, dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Namun, demikian beragam suku ini mampu mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan yang menurut ilmu sosiologis termasuk kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat istiadat. Kebudayaan sebagai parameter identitas nasional bukanlah suatu yang bersifat individual. Apa yang dilakukan sebagai kebiasaan pribadi bukanlah suatu kebudayaan. Kebudayaan harus merupakan milik bersama dalam satu kelompok. Artinya, para warganya memiliki bersama sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan melalui proses belajar. Hal-hal yang dimiliki bersama ini harus menjadi suatu yang khas dan unik, yang akan tetap memperlihatkan diri di antara berbagai kebiasaan-kebiasaan pribadi yang sangat variatif. Yang ketiga, bahasa. Bahasa adalah identitas nasional yang bersumber dari salah satu lambang suatu negara. Bahasa adalah merupakan satu keistimewaan manusia, khususnya dalam kaitan dengan hidup bersama dalam masyarakat adalah adanya bahasa. Bahasa manusia memiliki simbol yang menjadikan suatu perkataan mampu melambangkan arti apapun, sekalipun hal atau barang yang dilambangkan artinya oleh suatu kata tidak hadir di situ. Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis, namun bahasa Melayu dahulu dikenal sebagai bahasa penghubung berbagai etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Yang keempat, kondisi geografis. Kondisi geografis merupakan identitas yang bersifat alamiah. Oke, selanjutnya unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama, unsur sejarah. Unsur sejarah, bangsa Indonesia mengalami kehidupan dalam beberapa situasi dan kondisi sosial yang berbeda sesuai perubahan zaman. Bangsa Indonesia secara ekonomis dan politik pernah mencapai era kejayaan di wilayah Asia Tenggara. Kejayaan dalam bidang ekonomi bangsa Indonesia pada era pemerintahan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Rakyat mengalami kehidupan ekonomi yang sejahtera, sedangkan dalam bidang politik memiliki kekuasaan negara hingga seluruh wilayah Nusantara yang meliputi wilayah jajahan Belanda hingga wilayah negara Filipina, Singapura,
Malaysia, bahkan sebagian wilayah Thailand. Namun kejadian ini mengalami keruntuhan akibat menghilangnya jiwa kebersamaan di antara bangsa dalam pemerintahan Majapahit dan Sriwijaya tersebut. Keruntuhan pemerintah Majapahit dan Sriwijaya ini berimplikasi pada terciptanya pemerintahan kerajaan di masing-masing daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pemerintahan kerajaan ini menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi makin lemah untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari negara lain yang ingin mencari sumber energi baru bagi negaranya. Yang kedua, kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional adalah meliputi 3 unsur, yaitu akal, peradaban, dan pengetahuan. Akal budi adalah sikap dan perilaku yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam interaksinya antara sesama maupun antara pimpinan dengan staf, anak dengan orang tua, atau sebaliknya. Yang kedua, peradaban. Peradaban yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia adalah dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi prestasi anak bangsa dalam bidang olahraga, bulu tangkis dunia. Yang kedua, karya anak bangsa dalam bidang teknologi pesawat terbang, yaitu pembuatan pesawat terbang CN235 di IPTN Bandung, Jawa Barat. Karya anak bangsa dalam bidang teknologi kapal laut, yaitu pembuatan kapal laut pinisi, dan prestasi anak bangsa dalam menjuari lomba olimpiade fisika dan kimia, dan sebagainya. Yang ketiga, budaya unggul. Budaya unggul adalah semangat kita untuk mencapai kemajuan dengan cara kita harus bisa. Kita harus berbuat terbaik. Kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa? Dalam Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, maju, makmur, serta adil atau berkesejahteraan. Untuk mencapai kualitas hidup demikian, nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan dijadikan landasan ideologis yang secara ideal dan normatif diwujudkan secara konsisten, konsekuen, dinamis, kreatif, dan bukan indoktriner. Yang keempat, suku bangsa. Identitas nasional dalam aspek suku bangsa adalah adanya suku bangsa yang majemuk atau aneka ragam. Majemuk atau aneka ragam suku bangsa dimaksud adalah terlihat dari jumlah suku bangsa lebih kurang 300 suku bangsa dengan bahasa yang dialek yang berbeda. Populasinya menurut data BPS tahun 2003 adalah berjumlah 210 juta jiwa. Yang kelima, agama. Identitas nasional dalam aspek agama adalah masyarakat agamis dan memiliki hubungan antar umat sesama dan antar umat beragama yang rukun. Di samping itu, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, negara Indonesia mengakui multi agama yang dianut oleh bangsa, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada Orde Baru, agama Konghucu tidak diakui sebagai agama resmi negara Indonesia, tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara Indonesia dihapuskan. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Dalam Islam dikenal juga istilah Islam santri, Islam yang memiliki pemahaman Islam yang kuat dan taat. Islam santri terbagi dua, yaitu Islam modernis dan Islam tradisionalis. Oke, selanjutnya kajian kasus untuk identitas nasional. Kejadian yang memilukan terjadi di Bandung saat beberapa mahasiswa melakukan happening art yang ditandai dengan pembakaran bendera merah putih yang menjadi lambang kebanggaan negara, yang telah menjadi pusaka dari pejuang kemerdekaan karena muncul sebuah gambaran tentang generasi yang tak bangga dan hormat lagi kepada bendera kebanggaan bangsa. Kasus yang kedua, peristiwa pertama mengenai keberhasilan Susi Susanti menaikkan bendera putih di Barcelona, Spanyol dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Dan 12 tahun kemudian, setelah keberhasilan Susi, Taufik Hidayat juga mencucurkan air mata saat merah putih kembali berada di puncak tiang Olimpiade Athena, Yunani. Selanjutnya, kesimpulan.
Identitas nasional adalah jati diri yang telah dimiliki suatu bangsa yang juga diadopsi dari nilai-nilai budaya, agama, dan sejarah. Identitas nasional dapat dilihat dari pola perilaku yang nampak dalam suatu masyarakat. Lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara, termasuk bendera nasional. Bendera nasional Indonesia yang disebut Sangsaka Merah Putih mengandung sejarah yang panjang, mulai dari asal-usulnya hingga kini, karena merupakan identitas nasional. Bendera merah putih tidak dapat digunakan seenaknya. Terdapat undang-undang yang membahas tentang identitas nasional yang meliputi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958. Oke, baiklah. Demikian presentasi saya tentang matkul kewarganegaraan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.